Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Muhimmatul Umami selaku dosen mata kuliah Zoologi Vertebrata dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah dengan nomor induk mahasiswa D108106027 dari kelas Stadis Biologi A semester 4 YIN Syekh Nurjadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi intrapopulasi, yaitu salah satu materi dari mata kuliah Zoologi Vertebrata. Untuk mengenal lebih jelas apa itu variasi intrapopulasi, berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Apa sih variasi intrapopulasi itu? Variasi intrapopulasi merupakan keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Hal ini disebabkan oleh morfologi yang erat seperti umur, status sosial atau kasta, habitat, dan pengaruh musiman. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya variasi. Faktor yang pertama yaitu faktor non-genetik, di mana faktor non-genetik ini mencakup beberapa variasi. Yang pertama itu ada variasi individu menurut umur. Variasi individu menurut umur ini mencakup variasi umur, variasi musiman pada suatu individu, dan variasi musiman pada generasi berikutnya. Yang kedua ada variasi sosial atau kasta, yang terjadi polimorfisme, yang dimana di dalam satu spesies tersebut memiliki bentuk dan tugas sosial yang berbeda. Contohnya itu seperti halnya pada lebah, yang dimana dalam satu spesies itu terdapat lebah pekerja dan lebah ratu. Mereka masih satu spesies, tetapi mereka memiliki bentuk, ukuran, serta tugas yang berbeda. Yang ketiga ada variasi ekologi. Variasi ekologi ini mencakup variasi habitat atau ekofenotip, variasi karena indikasi kondisi iklim temporer, dan variasi yang ditentukan. Faktor yang kedua yang menjadi penyebab terjadinya variasi itu yaitu variasi genetik yang mencakup dimorfi seksual. Yang dimana dimorfi seksual ini perbedaan sistematik antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama. Contohnya yaitu mencakup warna, ukuran, keberadaan dan ketidakberadaan bagian tubuh yang digunakan dalam perkenalan atau perkelahian seperti tanduk, bulu, dan lain sebagainya. Dimorfisme seksual ini mencakup perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, dan ginandomorfi dan interseks. Yang kedua, ada generasi yang berbeda secara reproduksi. Dan yang ketiga itu ada ordinary genetic variation atau variasi genetik yang biasa. Ada 4 kemungkinan yang muncul pada saat menyeleksi spesies dalam satu lokasi. Yang pertama itu ketika morfologinya sama dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dapat dikatakan itu adalah satu spesies. Yang kedua, ketika morfologinya sama dan mengalami isolasi reproduksi, maka dapat dikatakan sibling spesies. Yang ketiga, ketika morfologinya berbeda dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dapat dikatakan itu mengalami variasi spesiasi. Yang keempat, ketika morfologinya sama dan tidak mengalami kawin, maka dapat dikatakan beda spesies. Dapat diketahui dari kedua hewan tersebut memiliki ciri morfologi yang sama dengan habitat yang sama, yaitu di darat, memiliki rambut. Namun, di sini yang membedakan adalah warna rambut dan jenis kelaminnya. Kedua hewan tersebut tidak mengalami isolasi reproduksi. Oleh karena itulah, keduanya dapat melakukan reproduksi dan menghasilkan keturunan yang fertil.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.